Hai guys, welcome to my YouTube channel Cerita Film. Video ini akan menceritakan sebuah cerita film yang berjudul In the Tall Grass yang diproduksi tahun 2019 bergenre horror drama adaptasi dari novel Stephen King dengan judul yang sama. Penasaran gak gimana? Langsung aja yuk, cus! Cerita dibuka dengan Becky dan kakaknya Cole yang sedang dalam perjalanan menggunakan mobil di masa Becky sedang hamil tua. Terlihat Becky memakan makanan cepat saji yang ia beli. Tiba-tiba Becky merasa pusing dan meminta Cole menghentikan mobil tepat di sebelah gereja. Becky membuka pintu mobil dan ia pun muntah. Setelah itu ia merasa baikan. Namun sebelum mereka pergi, mereka mendengar suara anak kecil berteriak memohon bantuan kepada siapapun yang mendengar. Suara tersebut berasal dari padang rumput yang sangat tinggi. Mereka mendekati padang rumput dan memanggil anak kecil tadi. Becky bertanya apakah si anak kecil mendengar suaranya. Anak itu mengatakan bahwa dia dapat mendengar Becky, tetapi dia tidak menemukan cara untuk keluar. Anak kecil itu berkata bahwa ia sudah berada di lapangan sejak 3 hari yang lalu. Ia juga mengatakan bahwa ada sosok wanita aneh bersamanya. Cole mencoba masuk untuk menolong. Becky memperingatkannya agar tidak memasuki tempat itu. Cole berkata semua akan baik-baik saja. Dia akan segera keluar menemukan si anak kecil. Cole terus berjalan di antara rerumputan yang tinggi, jauh memasuki rerumputan. Becky akhirnya menyusul dari belakang sambil mencoba menelpon polisi melalui telepon, tapi ternyata tidak ada sinyal di tempat itu. Ia tidak sadar bahwa ia telah berpisah dengan kakaknya. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain karena rerumputan yang tinggi. Cole masih memanggil anak itu, tapi tidak ada jawaban darinya. Dia merasa menyesal telah memasuki tempat itu. Sambil berjalan, ia tersadar bahwa kacamatanya tertinggal di dalam mobil yang menyebabkannya tidak bisa melihat dengan baik. Cole berkata kepada Becky bahwa ada hal yang janggal di sana, karena sesuatu yang aneh terus saja terjadi, dan menyuruh Becky kembali ke mobil lagi agar ia aman. Untuk kembali, mereka harus menemukan posisi masing-masing, sehingga mereka bisa bergerak bersama dan tidak ada yang tersesat. Becky berkata pada Cole bahwa dia punya ide untuk mengetahui jarak di antara mereka. Becky mengatakan bahwa mereka harus melompat pada saat yang sama untuk mengetahui posisi masing-masing. Cole sebenarnya takut untuk melakukan ide tersebut, karena Becky sedang hamil tua. Tapi sayangnya tidak ada solusi lain yang bisa mereka lakukan. Mereka pun melompat dan berhasil melihat satu sama lain. Saat mereka melompat lagi, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Meski mereka tidak berpindah, jarak antara mereka menjadi lebih jauh dari lompatan pertama. Becky melihat Cole berada sangat jauh dari tempat mereka sebelumnya. Mereka berdua sangat terkejut dan tidak dapat menemukan penjelasan atas apa yang terjadi. Mereka menyadari bahwa rerumputan memindahkan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Malam pun datang, mereka masih berada di lapangan dan tidak dapat menjangkau satu sama lain. Mereka mulai kelelahan untuk berjalan, ditambah lagi Becky sedang hamil. Tiba-tiba seorang pria muncul dari rerumputan yang membuat Becky terkejut. Pria itu mengatakan bahwa namanya Ross, dan ia juga kehilangan anak dan istrinya. Dia mengatakan pada Becky bahwa mereka harus bersama agar bisa keluar dari masalah yang mereka hadapi. Becky berjalan dengan Ross dan menemukan barang-barang pribadi orang lain di tanah tersebut. Di tempat lain, Cole bertambah panik karena ia tidak dapat menemukan Becky. Akhirnya anak itu muncul dan menghampiri Cole. Ia bernama Tobin. Tobin mengatakan bahwa mereka bisa menemukan orang yang dicari jika ia sudah mati. Karena tempat itu tidak bisa memindahkan orang mati dari satu tempat ke tempat lain. Ia juga mengatakan bahwa mereka harus pergi bersama untuk menemukan Becky. Tobin memberitahu Cole bahwa ada batu spesial yang bisa membantu mereka menemukan orang yang mereka cari. Cole mengikuti perkataan Tobin karena ia tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu, Ross dan Becky sedang berjalan di tengah rerumputan. Tobin dan Cole menemukan batu yang dimaksud. Batu ini berwarna gelap dan berukuran besar. Saat Tobin menyentuh batu itu, ia merasa merinding. Tobin bertanya apakah Cole ingin menyentuh batu itu, untuk membuatnya merasa lebih baik. Sebelum Cole menyentuh batu, dia mendengar Becky berteriak. Tobin meminta maaf kepada Cole dan berkata bahwa ia sudah terlambat. Cole tidak mengerti apa maksud perkataan Tobin. Tobin mencoba menghentikan Cole untuk mencari Becky. Ia berkata tidak mungkin dapat menemukan Becky dengan cara ini. Tetapi Cole tidak mendengarkan dan terus mencari Becky dan kembali masuk ke dalam rerumputan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Travis mencari Becky. Ia khawatir karena Becky dan kakaknya telah hilang selama berhari-hari. Dia menyimpan foto Becky di mobilnya. Sepertinya dia adalah kekasih Becky dan mungkin juga ayah dari bayi yang dikandung Becky. Dia mengendarai mobilnya dan terus bertanya kepada orang apakah ada yang melihat Becky sambil menunjukkan fotonya.
tetapi dia tetap tidak bisa menemukan apa-apa. Dalam perjalanan, dia melihat mobil merah di sebelah gereja dan dia menyadari mobil itu adalah mobil Cole. Anehnya, mobil itu sangat kotor dan makanan yang ada di dalam sudah membusuk. Ternyata terdapat perbedaan waktu antara tempat luar dan tempat di dalam rerumputan. Travis memasuki gereja untuk mencari mereka, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Dia kemudian pergi keluar dan menemukan buku milik Becky di sebelah lapangan rumput. Dia pikir mereka ada di dalam lapangan, jadi dia memutuskan masuk ke dalam untuk mencari mereka. Setelah masuk, ternyata Travis pun tidak dapat keluar. Ia ikut terjebak. Malam pun datang, dan Cole masih belum menemukan Becky. Ia tambah khawatir. Di lain tempat, Tobin menemukan Travis dan memberitahukan bahwa semua orang terhubung di tempat itu. Dia tahu Travis dan juga tahu kalau Travis sedang mencari Becky, bahkan sebelum Travis mengatakan apa-apa pada Tobin. Tobin mengatakan bahwa dia bisa membuatnya menemukan Becky. Dia bertanya pada Travis apakah dia benar-benar ingin bertemu Becky. Dia berjalan di belakang Tobin dan menemukan Becky berada di tanah tidak bernyawa. Pada suatu siang, Tobin dan keluarganya berada di luar lapangan rumput. Dia memakai pakaian yang sama, namun ia terlihat bersih dan rapi. Tobin memberitahu ibunya bahwa ada seseorang yang memanggil namanya dari dalam lapangan rumput. Tiba-tiba anjing Tobin masuk ke dalam lapangan rumput dan Tobin berlari mengejar anjing tersebut. Akhirnya, kedua orang tua Tobin harus ikut masuk ke lapangan dan mengejarnya. Seperti yang kita tahu, Travis mengenal Tobin dan ia memanggil Tobin di waktu sebelumnya. Tampaknya tempat tersebut tidak hanya bisa memindahkan orang, tetapi juga bisa mempermainkan waktu. Tobin berteriak dan memohon siapapun untuk membantunya keluar. Becky dan Cole mendengarnya. Hal yang sama terjadi seperti saat-saat awal cerita. Becky dan Cole masuk ke lapangan rumput untuk menyelamatkan Tobin yang tidak mereka ketahui namanya. Tapi bedanya kali ini, Travis mendengar suara Becky dan memanggilnya. Ketika mereka mendengar suara Travis, mereka bertanya-tanya bagaimana Travis bisa tiba-tiba ada di sana. Tobin terus memanggil pertolongan dan mengatakan bahwa sesuatu telah membunuh anjingnya. Travis menyuruh Becky dan Cole berjalan di belakang suara Tobin untuk bertemu dengannya. Hal ini harus dilakukan karena tempat itu tidak bisa memindahkan mayat dan di situ ada mayat anjing Tobin. Akhirnya, mereka bertemu Travis di sana. Becky bertanya pada Travis bagaimana dia sampai di lapangan sebelum mereka tiba. Mereka kebingungan dan tidak menemukan penjelasan atas apa yang terjadi. Perputaran waktu di tempat itu benar-benar kacau. Semua hal bisa terjadi. Waktu seperti terbolak-balik di sana dan tetap tidak dapat dijelaskan. Mereka pergi bersama untuk mencari jalan keluar, dan saat mereka berjalan, telepon Becky berdering. Rupanya panggilan tersebut dari nomor tidak dikenal. Orang itu berkata agar menghalangi Cole menyakiti Travis, menyuruh mereka tetap bersama dan jangan membuat kesalahan yang sama. Tentu saja hal tersebut membuat mereka bingung. Lalu mereka bertemu dengan Ross. Ross berjanji akan membantu mereka menemukan jalan keluar. Sepertinya Ross tahu cara keluar dari tempat itu. Ross membawa mereka ke batu besar di tengah lapangan dan mengatakan bahwa siapa yang menyentuh batu itu akan tahu jalan keluarnya. Ketika Cole ingin menyentuh batu tersebut, Natalie, istri Ross, menghentikannya dan berkata mereka tidak boleh mempercayai Ross. Travis langsung memukul Ross dan melemparkannya ke tanah dan menyuruh mereka semua untuk segera pergi. Ross segera bangkit dan dia mencengkram kepala istrinya lalu membunuhnya. Ketika mereka melihat apa yang telah terjadi pada Natalie, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak normal terjadi dengan Ross. Mereka berlari secepat yang mereka bisa. Mereka sampai di sebuah gedung kosong dan bersembunyi di sana. Setelah mereka memasuki gedung, mereka mencoba memikirkan semua hal yang sedang terjadi. Cole menyalahkan Travis atas semuanya dan mereka berkelahi satu sama lain. Mereka berhenti berkelahi setelah melihat Ross sedang mendekat. Mereka naik tangga menuju atap. Mereka melihat ternyata gedung tersebut dekat dengan gereja di luar rerumputan. Ketika berada di atas atap, Travis kehilangan keseimbangan. Untung Cole menangkapnya sebelum terjatuh. Tetapi kebencian menguasai pikiran Cole, dan ia melepaskan Travis yang membuatnya jatuh dari atap dan terluka. Ross menaiki tangga mencoba membunuh mereka berdua. Akhirnya Cole dan Becky kembali kabur dari Ross. Menyadari bahwa Travis tidak ada, Becky mencurigai kakaknya telah melukai Travis. Becky pergi ke lapangan sendirian, menyuruh Cole untuk menjauh darinya. Tiba-tiba Ross muncul dari belakang Cole dan mereka mulai berkelahi. Ross memberitahu apa yang terjadi, bahwa sudah berkali-kali dia berkeliling, tapi tetap saja dia terbangun di samping mayat Cole yang sudah berkali-kali ia bunuh. Di tempat lain, Travis terbangun, tersadar setelah sempat pingsan. Travis menemukan Becky, memberitahukan bahwa ia menyesal telah membiarkan Becky pergi sendirian. Saat mereka sedang berbicara, Becky berteriak karena Ross menangkapnya. Travis mencoba menyelamatkan Becky sebelum Ross membunuhnya.
Untungnya Becky menemukan gunting di dekatnya dan berhasil menusuk mata kiri Ross. Becky berhasil melarikan diri. Tak lama setelah itu, hujan turun begitu derasnya. Becky dikelilingi oleh orang asing tanpa wajah. Kepala mereka ditutupi oleh rumput. Orang-orang aneh itu melemparkan Becky ke samping batu besar. Becky merasa linglung, dan saat Becky terbangun, ia melihat batu lalu mencoba menelpon nomor teleponnya sendiri. Ia mengatakan untuk mencegah Cole menyakiti Travis, tetap selalu bersama dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Becky menyadari bahwa dialah sumber nomor tak dikenal yang menelponnya di masa lalu. Akhirnya Becky menyadari bahwa tempat itu adalah putaran waktu. Travis menemukan Becky dan menemukan bahwa bayi mereka telah mati. Tobin muncul secara tiba-tiba dan dia mengatakan bahwa ayahnya lah yang membunuh bayi tersebut. Travis sangat marah dan terus berteriak menantang Ross agar ia bisa membunuh Ross dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba Ross muncul dari belakang Travis dan keduanya saling berkelahi. Ross menemukan tulang di lumpur dan menggunakannya untuk membunuh Travis. Ia menikam perut Travis. Ross mengatakan kepadanya bahwa ia ingin keluar dari masalah yang selama ini menimpa mereka. Travis terjatuh karena tikaman Ross. Ross memaksa Tobin menyentuh batu. Tapi sebelum itu terjadi, Becky berdiri dan menusuk mata Ross yang lain dan membuat Ross buta total. Travis mulai memukul Ross dan dia terus membenturkan kepalanya ke batu. Ia mencekiknya menggunakan rumput sampai Ross akhirnya meninggal. Setelah itu, Travis menemukan Becky sudah tidak bernafas. Dia meratap sedih atas kematian Becky. Dia kehilangan segalanya. Tobin melarang Travis menyentuh batu, tapi Travis tetap menyentuh batu itu lalu tubuhnya mulai menyatu dengan rumput dan seluruh lapangan. Dia menjadi tahu semua yang terjadi di tempat tersebut. Dia juga akhirnya tahu bagaimana caranya keluar. Travis memberi Tobin kalung dari Becky untuk mencegah mereka memasuki lapangan lagi. Sementara itu, Tobin melintasi waktu dan mendapati dirinya di dalam gereja. Ketika dia keluar, dia melihat Becky dan Cole keluar dari mobil hendak masuk ke rumputan. Tobin bergerak cepat memperingatkan mereka agar tidak masuk karena mereka tidak akan pernah keluar dari sana. Dia menunjukkan kalung yang diberikan Travis kepadanya. Itu adalah kalung yang sama yang sedang Becky pakai. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu misterius terjadi di dalam. Lalu mereka membawa Tobin menjauh dari tempat itu. Mereka berhasil menghentikan siklus waktu yang terjadi di dalam sana. Tersisa hanyalah Travis di dalam sendirian, mengorbankan nyawanya agar Becky bisa tetap hidup. Sekian dulu cerita film kali ini. Gimana guys, seru nggak ceritanya? Film kali ini cukup bikin mumet kepala aku karena perputaran waktu yang sangat rumit, tapi tetap seru banget. Walaupun udah dengerin alurnya, jangan lupa nonton film aslinya ya. Don't forget to subscribe my channel, klik like, dan share ke teman kamu supaya ke teman kamu juga tahu kira-kira cerita film apa lagi nih yang pengen kamu denger. Thank you for watching and see you in another video. Bye-bye!